Hai kids, wah gak kerasa ya kita udah masuk bulan yang baru. Sebentar lagi kita mau mulai nih, kita mau seru-seruan bareng. Siapa yang udah siap? Wah keren, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami mau memuliakan nama-Mu, Tuhan pimpin setiap kami ya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Yuk yang siap sama-sama katakan amin. Wah keren, coba adik-adik siapa yang udah siap buat seru-seruan bareng bilang yes. Yes. Wah hebat, adik-adik tahu nggak? Dia itu Bapa yang mengasihi kita. Nah, kakak mau ajak adik-adik semua yang mengasihi Tuhan Yesus, kita mau loncat sama-sama ya. Kita mau buktiin sama Tuhan Yesus kalau kita sayang sama Tuhan Yesus. I know He's real. I believe what I found when I look in God's word. Betul ya? He rewards me, 'cause He loves me. Yang belum bisa kita belajar bareng-bareng ya. Kita mulai lagi di pertama. God made me, He made everything. God loves me. Buka yang besar. Kita mulai. If I run over there, God is everywhere. 'Cause He loves me. Kita mau loncat sama-sama. I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found when I look in God's word. And He says for Him, He loves me. Pintar. Hebat adik-adiknya, semuanya udah pada semangat. Sekarang Kak Alen, Kak Catherine, kita nyanyi lagi sama-sama dari awal ya. Let's go. Yuk siapin tangannya ya. Siap. God made me, He made everything. God made me. Pintar. Kita mulai lagi. God is everywhere. 'Cause He loves me. Kita loncat sama-sama. I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found when I look in God's word. And I search for Him. Wah keren-keren adik-adiknya. Sekarang kakak mau dengar adik-adik nyanyi sendiri. Hebat. Putar sama-sama. Wah pintar semuanya. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word, hebat. Kita muter ya. Sekali lagi. Wow, adik-adiknya hebat. Coba kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa banget semangat kalian waktu memuji Tuhan tadi. Good job. Hari ini kita mau menyembah Tuhan adik-adik. Kita mau belajar tentang hati Bapa. So pastikan kita panggil dia dengan sebutan Bapa. Yuk tutup matamu. Bapa, kami anak-anakmu datang Tuhan untuk menyembahmu Yesus. Kami cinta sama Engkau Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau angkat pujian ini buat Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Bagus, bilang lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bilang dari awal sama-sama ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia Abah, ya
kebenaran firman-Mu. Tuhan ajar kami ya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita mau melihat sebuah cerita dan kita perhatikan baik-baik karena ini kan jadi pelajaran buat kita semua. Oh ho ho! Welcome to Amazing Land. Selamat datang di Amazing Land, sebuah tempat yang menakjubkan, penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Bersama keluarga dan teman-teman, mari rasakan pengalaman tak terlupakan yang akan mengubah hidup. Hanya di Amazing Land. Besok kan pengen ke wahana The Star of Galaxy, Jurassic Park sama roller coaster. Aduh mah, Ken gak sabar banget pengen cepet-cepet besok. Kayaknya malam ini Ken gak bisa tidur deh saking semangatnya. Kima pengen ketemu Mr. Pony. Terus Kim mau ajak makan marshmallow bareng. Ken, Kim, udah makan dulu aja. Nanti kalian keselak loh kalau makan sambil ngomong terus kayak gitu. Nanti udah ini, Papa sama Mama mau ngomong ya sama kalian. Yuk, sekarang kita selesaiin dulu makan malamnya. Oke, Ma. Siapa nih yang pintar makannya? Aku. Nih Kim lagi nih Kim. Ken, Papa mau ngomong sama kalian. Terutama Ken. Papa tahu Ken, besok ulang tahun Ken. Dan besok kita mau pergi ke Amazing Land. Tapi mendadak Papa keluar kota. Maafin Papa Ken. Papa tahu Papa udah janji sama Ken. Tapi besok tetap Ken pergi ya sama Mama, sama Kim. Nanti kalau udah selesai, Papa akan nyusul. Tapi Pak, besok kan ulang tahun Ken, dan Bapak kan udah janji kita bakal pergi bareng dari sebulan yang lalu. Iya Ken. Tapi ini tanggung jawab Papa. Papa keluar kota Ken. Bapak jahat. Udah. Wajar kalau Ken marah, pasti dia kecewa. Nanti kalau udah Ken tenang, kita coba ngobrol lagi deh ya sama Ken. Sekarang, mending Papa siapin kerjaan buat besok. Mama sekarang bantu packing juga ya. Mah, Papa keluar kotanya harus besok banget ya. Kasian kan Kak Ken? Iya sayang, soalnya kerjaan Papa tuh menyangkut banyak orang dan gak bisa ditunda. Mama juga kasihan sama Kak Ken. Tapi memang apa yang kita pengen gak berjalan seperti yang kita mau. Tapi gak apa-apa, ini momen bagus buat Kak Ken bisa belajar lebih dewasa. Maksudnya, Mah? Maksudnya, kita juga Kim pasti ngerti. Udah sekarang mending Kim siap-siap bobo, ganti baju, cuci kaki, sikat gigi. Kan besok kita buka Amazing Land. Oke deh, Mah. Papa gak sayang sama Ken. Selama ini papanya sibuk kerja dan kerja. Jarang ada buat Ken. Bahkan di hari ulang tahun Ken, Papa batalin janji pergi bareng. Papa jahat. Ken sayang, Papa sama Mama masuk ya. Ken, buka sebentar di pintunya. Ken, ya udah, kalau Ken nggak mau buka pintunya, kita tolong dengerin ya. Papa sama Mama sayang banget sama Ken. Kita ngerti Ken pasti kecewa dan sedih karena besok Papa nggak bisa ikut ke Amazing Land. Tapi itu juga bukan karena Papa sengaja dan bukan kemauan Papa. Semoga Ken bisa berjalan ngerti ya. Selamat tidur sayang. Nanti kalau Ken udah tenang, kita ngobrol lagi, oke? Good night. Mama bohong. Papa pasti gak sayang sama Ken. Hai Ken. Hai Uncle Josh. Loh, kok cemberut sih? Kenapa nih? Biasalah Uncle. Papa jahat. Oh ya Uncle, malam-malam gini ada apa ya? Jadi gini Ken, sebenarnya Uncle tuh udah tahu cerita semuanya dari mama kamu.
Makanya sengaja nih Uncle nih pulang kerja belum mandi, langsung cepet-cepet telepon kamu karena Uncle mau kasih semangat buat kamu, Ken. Oh iya, BTW Uncle punya satu rahasia loh, mau tau nggak? Apa itu, Uncle? Bener nih, mau tahu? Ini tentang Papa loh. Oh, nggak usah deh, Uncle. Aku udah tahu. Papa itu orangnya sibuk, nggak peduli, nggak perhatian. Papa kayaknya nggak sayang sama aku. Tuhan Yesus juga. Kayaknya Tuhan Yesus gak sayang sama aku. Makanya aku dikasih papa yang gak perhatian. Nih coba deh, dengar dulu rahasia tentang Papa dari Uncle. Jadi, Papa sebelum punya kamu tuh dia nggak kerja sekeras kayak sekarang. Dia nggak kerja dari pagi sampai malam kayak sekarang. Tapi setelah dia punya kamu, dia kerja lebih keras. Dia kerja lebih giat bahkan dari pagi sampai malam. Dan Uncle tahu satu-satunya alasan dia kenapa dia lakukan seperti itu. Karena dia pengen lihat kamu bahagia. Dia pengen lihat kamu tersenyum. Dia pengen lihat kamu bisa makan yang enak. Bisa punya sekolah yang bagus. Bisa punya tempat tinggal yang nyaman. Bahkan waktu kamu mau liburan ke tempat yang kamu pengen, semuanya bisa. Papa pengen yang terbaik buat kamu dan Papa sangat sayang sama kamu. Mungkin kamu semua pernah dengar dari kakak sekolah minggu tentang kisah penciptaan. Bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isi dan Tuhan bilang apa? Semuanya baik. Bahkan setelah Tuhan selesai menciptakan manusia, Tuhan bukan hanya bilang baik loh. Tapi Tuhan bilang sungguh amat baik. So jadi ada nggak nih yang jahat atau yang nggak baik? Nggak ada ya. Dan hati-hati loh. Waktu kamu udah mulai berpikir, Papa kayaknya nggak sayang nih sama aku, atau Papa kayaknya jahat nih sama aku, iblis bakal ambil kesempatan. Ingat, Yohanes 10 bilang apa kerjanya iblis? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jangan sampai ya. Semua Papa itu tuh baik kok. Semua Papa pasti sayang sama anaknya. Coba deh, kamu bayangin deh kalau Papa tetap menyempatkan untuk nemenin kamu bermain dan ninggalin kerjaannya nih. Kira-kira Papa bisa tenang gak sih dengan kerjaan? Pasti gak bisa kan? Papa pasti terus mikir kerjaannya karena itu menyangkut banyak orang. Papa punya tanggung jawab dengan pekerjaannya juga. Ngerti ya? Oh iya, Uncle lupa. Uncle kan pernah minjemin satu film deh. Kayaknya 2 minggu lalu deh. Ingat gak film apa? Finding Nemo, Uncle. Iya, betul. Finding Nemo. Masih ada kan kasetnya nggak kamu buang? Ada, Uncle. Wah, good. Nah, film tentang Finding Nemo ini juga menceritakan tentang perjuangan seorang ayah. Coba deh lihat Nemo. Nemo juga berpikir papanya tuh terlalu mengekang dia, terlalu ngatur dia, terlalu kayaknya marah-marah mulu nih papa. Sampai akhirnya Nemo kesel, dia berpetualang sendiri sampai akhirnya apa? Dia diculik sama penyelam, dia dipindahkan dari laut yang begitu luas masuk ke akuarium yang kecil, yang sempit. Coba deh kamu bayangin, gimana perasaan papanya Nemo waktu tahu anaknya hilang, waktu tahu anaknya diculik. Pasti sedih dan hancur banget kan? Tapi papanya ini, dia rela menjelajahi berbagai samudra, berbagai lautan hanya untuk menyelamatkan anaknya. Walaupun nyawa yang jadi taruhannya, tapi dia gak pantang menyerah. Dia sayang sama anaknya, dia sayang sama Nemo. Dia hadapin itu semua untuk menyelamatkan anaknya. Begitu perjuangan seorang papa, seorang ayah. Luar biasa ya. Itu bapak di dunia. Apalagi kalau bapak kita yang di surga, ya kan? Dia pasti sangat menyayangi kamu, sangat mengasihi kamu. Ingat, di Yesaya 43 ayat 4a dibilang kalau kamu tuh berharga dan mulia, maka Tuhan mengasihi kamu. Dia sangat mengasihi kamu dan dia tahu keperluan terbaik buat kamu. Tunggu, BTW itu di belakang kamu itu ada ayat tuh kayaknya. Bagus deh, coba deh kamu bacain dari 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Tuh lihat, betapa Bapa di surga sangat mengasihi kita. Dan betapa Bapa di surga tahu segala kebutuhan kita karena kita ini anak-anaknya. Sehingga kita bisa memanggil dia dengan sebutan Bapa. Tuh, jadi gak ada bapak yang jahat. Semua bapak itu pada dasarnya adalah
Baik, nah sekarang Angkel mau tanya deh sama kamu. Coba, tadi kan kamu udah lihat perjuangan papa tuh sangat luar biasa. Tujuannya cuma satu, pengen lihat kamu bahagia. Nah sekarang, apa yang udah kamu lakuin buat papa? Coba. Gak ada kan? Nah pasti gak ada. Nah sekarang Angkel mau tantang kamu deh. Angkel mau tantang, mau gak kamu mengampuni papa kamu? Mau kan? Harus mau. Dan mau nggak kamu melakukan satu kegiatan sebagai permintaan maaf kamu juga sama papa kamu? Nah, mau nggak? Tapi apa, Uncle? Uncle punya ide deh. Besok kan papa tuh kerja tuh. Kamu sehabis saat teduh bangun pagi langsung ke dapur, kamu siap sarapan yang gampang aja deh. Kamu kasih buat papa, kamu bilang, "Pa, ini aku siapin sarapan ya buat papa. Aku minta maaf ya karena aku nggak bisa ngertiin papa." Lalu kamu peluk papa, bisa kan? Good. Yuk, sekarang kita berdoa ya. Kita mau ampunin papa. Yuk, sama-sama kita berdoa. Yuk, kamu boleh berdoa. Kamu boleh minta ampun sama Tuhan kalau selama ini kamu menganggap papa tuh nggak sayang sama kamu, dan juga kamu berdoa sama Tuhan, kamu mau ampunin papa kamu. Yuk, boleh mulai berdoa. Tuhan Yesus, ampuni Ken ya Tuhan. Selama ini Ken nganggep papa nggak sayang sama Ken. Ken selalu marah-marah sama papa. Sekarang Ken mau belajar untuk mengerti dan mengasihi papa ya Tuhan. Ken minta maaf ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Ken berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Good. Wah, Uncle, makasih banyak ya udah telepon Ken malam ini. Sekarang Ken udah gak sedih lagi, udah gak kecewa lagi sama papa. Sekarang Ken mau belajar untuk mengerti dan mengasihi papa. Good, Ken. Terus semangat ya, semangat untuk berubah. Mantap. Thank you, Uncle. Bye, Uncle. Good night. Bye, good night. Ada adik-adik. Halo adik-adik. Oh iya, tadi kakak tuh abis video call sama Ken. Ken itu keponakan kakak. Dan kalau adik-adik tadi lihat ya, Ken tuh lagi ada masalah adik-adik. Ken tuh ngerasa seolah-olah papanya tuh terlalu sibuk. Bahkan sampai gak punya waktu sama Ken. Bahkan Ken berpikir kalau papanya seolah-olah gak sayang sama Ken. Nah mungkin adik-adik di rumah semua juga ngerasa, Kak kayaknya yang dialamin Ken tuh sama gak kayak aku. Atau bahkan Kak itu persis banget tuh kayak papa aku. Atau mungkin yang kayak Nimo, papa yang terlalu ngatur, papa yang terlalu galak, papa yang terlalu kasar. Mungkin adik-adik di rumah ngerasa, ya itu papa aku banget Kak. Atau mungkin papa yang gak ngehargain kerja keras kamu di sekolah. Papa yang cuma pengen lihat kamu punya dapet nilai bagus. Kalau kamu dapet nilai jelek, papa gak sayang sama kamu. Mungkin kamu ngalamin kayak gitu. Kakak mau bilang sama kamu adik-adik, kamu gak boleh karena papa di dunia tuh, aku ngerasa papaku gak sayang sama aku, kamu berpikir bapak di surga juga sama gak sayang sama aku. No adik-adik, kamu gak boleh berpikir seperti itu. Kakak mau bilang sama kamu, seperti yang kakak tekankan sama Ken, semua papa di dunia pasti sayang sama anaknya. Karena anaknya adalah darah dagingnya sendiri adik-adik, sama seperti Tuhan kita di surga. Dia menciptakan kita segambar dan serupa, dan kita ini berharga di mata Tuhan. Maka dari itu dia sangat-sangat mengasihi kita. Nah adik-adik, buat adik-adik yang saat ini ngerasa kalau papaku tuh kayaknya bukan papa yang baik, papaku tuh bukan papa yang seolah-olah kayaknya papa yang gak sayang sama aku, kakak mau bilang sama kamu adik-adik, ini kesempatan yang tepat buat kamu. Karena sehabis ini kakak mau ajak adik-adik, kita mau sama-sama mengampuni papa kita. Kita mau sama-sama minta ampun sama Tuhan. Kita mau juga minta ampun sama papa kita kalau selama ini kita juga seolah-olah cuek sama papa kita adik-adik. Ini kesempatan yang bagus buat kamu. Karena apa? Karena saat hari ini kamu ambil kesempatan untuk minta ampun sama Tuhan dan mau mengampuni papa kamu, kamu akan jadi pribadi yang berbeda, pribadi yang punya masa depan yang cerah adik-adik. Siapa yang mau kamu lihat? Oke, good. Yuk yang mau kamu ajak, adik-adik yang mau tangan kiri kamu letakin di dada kamu, tangan kanan kamu angkat yang tinggi, kita mau berdoa adik-adik sama Tuhan. Ya adik-adik, kakak kasih waktu sama kamu 1 menit ke depan. Coba kamu mulai renungkan apa yang kamu rasakan
Pikirkan tentang papa kamu adik-adik. Coba mulai kamu renungkan. Kamu mikir mungkin seolah-olah papaku tuh papa yang galak. Papa yang seolah-olah gak sayang sama aku. Papa yang selalu ngatur. Papa yang seolah-olah gak peduli sama aku. Adik-adik mulai renungkan. Dan hari ini adik-adik akan mau bilang sama kamu. Papa kamu di dalam hatinya yang paling kecil dia sangat sayang sama kamu. Mungkin caranya salah. Mungkin caranya belum tepat. Tapi kakak yakin setiap papa pasti sayang sama anaknya adik-adik. Ayo adik-adik 1 menit ke depan kamu berdoa sama Tuhan. Kamu minta ampun sama Tuhan. Kamu minta ampun kalau selama ini kamu juga gak baik sama papa kamu. Kamu gak sopan sama orang tua kamu adik-adik. Kamu minta ampun sama Tuhan adik-adik. Ayo adik-adik, akui di hadapan Tuhan. Karena kakak mau bilang sekali lagi, waktu kamu ampunin papa kamu atau orang tua kamu hari ini, masa depan kamu akan lebih cerah adik-adik. Masa depan kamu akan lebih baik adik-adik. Ya Tuhan. Adik-adik, ayo kemohon adik-adik ambil kesempatan ini kesempatan berharga untuk kamu minta ampun sama Tuhan. Dan di hari ini juga adik-adik, mari adik-adik lembutkan hatimu adik-adik. Ampuni papa kamu kalau selama ini kamu ngerasa papamu bukan papa yang baik. Ampunin papa kamu. Minta Tuhan lembutkan hati papa kamu supaya menjadi seorang papa yang baik untuk kamu adik-adik. Kakak percaya waktu kamu berdoa sama Tuhan, Tuhan akan lembutkan hati papa kamu adik-adik. Ayo adik-adik berdoa sama Tuhan. Ingat, kesempatan yang kamu ambil hari ini akan menentukan kamu di masa depan adik-adik. Jangan jadi pribadi yang penuh dengan sakit hati adik-adik, tetapi jadi pribadi yang berharga di mata Tuhan adik-adik. Adik-adik, kamu tutup dalam doa. Tuhan, ini setiap kami, Tuhan Yesus, kami yang mau ambil kesempatan hari ini untuk mengampuni papa kami, untuk minta ampun sama Tuhan. Kalau selama ini juga kami gak baik sama papa kami, Tuhan, mari ya Tuhan Yesus, kami mau ambil kesempatan yang berharga ini. Kami mau jadi anak Tuhan yang walaupun mengampuni papa kami itu berat, tapi kami mau ambil kesempatan itu. Tuhan, terima kasih Tuhan, mari lembutkan hati kami, lembutkan hati papa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami pribadi yang luar biasa, pribadi yang takut akan Tuhan, yang mau belajar untuk lebih kenal akan Engkau sebagai Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus adik-adik yang diberkati. Yuk sama-sama bilang amin. Sayang, kok udah bangun? Morning, Ma. Loh, kamu lapar ya sampai udah bikin sarapan gini? Ini bukan buat Ken, ini buat Papa. Buat apa? Kok tumben? Iya, Ma. Papa kan udah capek kerja buat kita. Ken kecil sampai Ken besar, Ken belum pernah ngasih sesuatu buat Papa. Oh, Ken, tumben udah bangun. Pa, maaf ya. Selama ini Ken marah-marah. Papa kerjaannya beresin dulu aja. Ken ngerti kok. Ken sayang sama Papa. Maaf ya, Pak. Selama ini Ken nganggep Papa gak sayang sama Ken. Tapi semalam waktu telepon sama Uncle Josh, Ken banyak belajar dan mau berubah. Ken, maafin Papa ya. Asik, Ken. Nah, udah dewasa ya. Iya nih, Pak. Dimakan dong, Pak, rotinya. Kan juga bikin roti dong. Ken. Mau teh juga gak nih? Oke, Ma. Boleh. Kan juga ya. Kasih, Ma. Teman-teman, hari ini kita udah diingatkan kalau Bapa di surga sangat mengasihi kita. Begitu juga Bapa yang ada di rumah kita. Mungkin kadang Papa atau Mama kita galak, nyebelin, tapi mereka pasti sayang sama kita. Hari ini aku mau ajak teman-teman melakukan sesuatu untuk Papa atau Mama kalian di rumah. Sekedar bikinin sarapan yang kayak aku lakuin tadi, atau pijitan mereka, atau ide lainnya. Yuk sama-sama kita belajar mengasihi Papa atau Mama kita lebih lagi. Satu-satunya wajah yang dia tunggu akhirnya muncul juga. Wajah sang anak. Namun
ketegangan dan kecanggungan langsung terjadi saat itu. Ketika anak itu berteriak, "Aku benci papa." Gak siap dengan aksi itu, sang papa menampar wajahnya tanda otoritas. Disambut dengan tangkisan dan dorongan keras, lambang pemberontakan. Dan mulai hari itu, bagi sang anak, papa sudah mati. Dan mulai hari itu, bagi si papa, dia kehilangan anaknya. Karena hubungan manusia dengan Bapa di sorga jadi terhalang ketika gambaran Tuhan melalui seorang ayah di bumi menjadi rusak. Rusak karena apa? Karena gambar diri yang belum pulih dari seorang ayah. Aksi, reaksi yang gak tepat menimbulkan komunikasi yang gagal. Alih-alih bicara berubah jadi penghakiman. Alih-alih nasihat berubah jadi bentakan. Alih-alih pelukan berubah jadi tamparan. Anak butuh dimengerti. Namun orang tua butuh dihormati. Tapi kerendahan hatilah yang dibutuhkan untuk membuat hati bapa dan anak yang terluka bisa pulih kembali. Belajar dari perumpamaan anak yang hilang. Pulang adalah keputusan yang diambil si bungsu kepada bapaknya. Dari kandang babi kepada rangkulan dan pelukan bapa. Penyambutan adalah keputusan yang dilakukan sang bapa untuk menangkup kembali sebuah wajah yang sudah hilang. Sebab suatu hari setiap anak pasti akan pulang ke rumah orang tuanya sejauh apapun dia pergi. Namun pada saat mereka pulang, akankah Bapa membuka pintu rumahnya, merentangkan tangan dan merangkul balik? Keputusan untuk pulang dan keputusan untuk merangkul balik cuma butuh kerendahan hati. Kerendahan hati membuat kita mampu untuk minta maaf pada anak-anak. Kerendahan hati membuat kita mampu membuang rasa gengsi di depan anak-anak. Kerendahan hati membuat kita mampu mengampuni dan merangkul balik anak-anak. Kerendahan hati adalah warisan hidup di dunia ini, bahkan sampai di sorga nanti. Maka firman Tuhan berkata, Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ayat ini menyadarkan kita betapa kerinduan hati Allah adalah pulihnya hubungan dalam sebuah keluarga, khususnya antara ayah dan anak-anak. Ingat ya, pemulihan cuma butuh kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih karena sudah menjaga, memelihara, melindungi, dan memberkati kami semua. Hari ini kami mau bersehati berdoa untuk Amerika. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di Amerika. Kami berkati Amerika dengan damai sejahtera. Terjadilah kebangunan rohani dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan,
Kami bersyukur atas Opa Niko. Jagai dan lindungi Opa Niko dengan kesehatan, umur panjang, sukacita, dan perlindungan Roh Kudus yang besar. Berkati keluarga Opa Niko dan hamba-hamba Tuhan serta kakak-kakak. Juga jagai dan lindungi Pak Jokowi. Berikan Pak Jokowi kesehatan, hikmat, marifat, panjang umur. Segala yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan akan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau terima berkat Tuhan. Berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dan pengajaran dari Roh Kudus akan menyertai setiap adik-adik, papa dan mama mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua dan juga sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama bilang amin. Amin. My God says I'm precious, His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Walau ku jatuh berulang kali, tetap Dia memandangku indah. 'Cause I'm precious, takkan ada